Iya, berapa kali juga banyak kan pemain-pemain dari Asia, apalagi Jepang itu bisa bersinar di Super League. Itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa milih pemain-pemain Jepang, apalagi yang mau didatangkan juga bukan pemain ece-ece ya. Dan juga selain yang label tim nasional juga ada juga pemain-pemain yang masih eksis di J-League atau di J1 League lah. Bahasa kerennya ada Kyohei Yoshino kan main di Kaiser Osaka. Ini kehadiran pemain-pemain ini seperti apa? Apakah memang pemain-pemain ini tuh ya bisa jadi mempercepat proses adaptasi Sintayong di skuad Persija, karena kita tahu Sintayong kan ya karirnya dihabiskan lebih banyak di Korea Selatan. Begitu juga dengan karir pelatihannya kan sebenarnya hanya timnas Indonesia nih. Tim yang di luar Korea Selatan yang pernah dibesarkan, dan bukan nggak mungkin dengan mendatangkan pemain Asia Timur yang secara budaya lebih dekat bisa membantu proses adaptasi atau seperti apa? Iya, berapa kali juga banyak kan pemain-pemain dari Asia, apalagi Jepang itu bisa bersinar di Super League. Itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa milih pemain-pemain Jepang, apalagi yang mau didatangkan juga bukan pemain ece-ece ya, pemain yang sekarang beda sama Marukawa kan levelnya masih di bawah, nggak pernah merasakan atmosfer J-League. Ini bukan cuma J-League tapi timnas, beda kan. Jadi dari segi kualitas tuh berbeda, dengan harapan itu bisa bersinar langsung ngotok itu di Super League. Dan juga lagi-lagi STI suka pemain yang disiplin kan. Kenapa milih Asia itu? Asia juga dikenal dengan pemain yang sangat disiplin, dan STI ya itu kerjanya juga bagus. Jadi dia bisa filosofi permainan STI bisa dimaksimalkan oleh para pemain Asia, baik itu dari Jepang ataupun Korea Selatan. Filosofi apa memang? Filosofinya adalah menyerang dan bertahan dulu. Masa sih? Dan dia bilang katanya kan, wah filosofi gue menyerang katanya beda ya. Dia nggak mau, tidak sama seperti timnas. Di Persija saat ini dia bakal mencoba untuk melakukan permainan yang lebih menyerang gitu. Kita tunggu ya. Benar, kita tunggu apakah memang timnas Indonesia atau Persija ya, apakah bakal main menyerang atau ketika dihadapkan dengan tim yang selevel dia milih pragmatis nih. Saya tahu kan kata Mas Bu tadi kan. Jadi lebih juara pragmatis. Dan sebenarnya kan di eranya Sintayong tuh timnas Indonesia juga main kayak gitu kan. Dulu ketika melawan Laos, Kamboja nggak mungkin bertahan dong. Dia pasti nyerang dan terbukti sering menang telak. Tapi ketika dihadapkan dengan level lawan yang setara atau di atas lebih tinggi nih kayak Vietnam, Thailand, ini di AFF 2020 gak bisa kita pungkiri kan Vietnam, Thailand levelnya masih di atas Indonesia saat itu kan. Vietnam yang saat itu lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia ngurung abis Indonesia kan, yang main di mana? Saat itu di Singapura ya, yang terpusat kan. Tapi Indonesia kan serang habis-habisan dengan skor 0-0 akhirnya Indonesia bisa nahan dan bisa masuk ke final akhirnya, dan walaupun kalah dari Thailand. Gimana Bang Netio? Jadi kalau STY ini justru salah satu kelebihan Persija ya dengan merekrut STY sebagai pelatih, karena dia kan pelatih Asia ya, berarti kan dia punya koneksi untuk mendatangkan pemain-pemain dari negara Asia. Dan pemain yang diincarnya juga bukan pemain sembarangan kan, pemain berlabel ex-timnas, dan ini yang mungkin bisa dimanfaatkan Persija dengan merekrut STY. Jadi opsi dia mencari pemain itu lebih terbuka ya. Gak cuma kalau musim lalu kan Brazil semua kan, kalau ini kan dia bisa membeli pemain dari Asia, Jepang, Korea, dan mungkin kau juga melihat justru sebaliknya bukan STY nanti membantu dia beradaptasi ya, justru sebaliknya karena main Asia ini dengan ada STY itu bisa lebih cepat moncer adaptasinya lah seperti itu. Karena kan STY kan kendala bahasanya kan dengan pemain Asia berarti ya Korea kan nggak ada kan, jadi lebih lancar situ, dan bisa jadi dia jadi penyambung lidah di lapangan. Main seperti itu kalau misalkan dia bisa fasih bahasa Indonesia. Jadi ya ini ya koneksi STY bisa nilai tambah lah bagi Persija lah. Tapi faktor utama Persija untuk mau jadi juara sih sebenarnya satu sih ya. Laga kandangnya harus benar dulu. Kalau masih pindah-pindah, masih jadi home base ya. Pindah venue ya. Jadi klub yang nggak punya kandang tetap tuh agak sulit, karena kan harus diakui main di kandang kan beda gitu. Betul. Dan kita tahu Persib kan musim lalu aja dari 17 laga kandang 16 kali menang ya. Dan sekali imbang karena semua main di GBLA kan. Dukungan publik banyak faktor selain nggak ada pendukung secara langsung, juga kan fisik pemain juga terkuras ya dengan kan kalau dia main di kandang kan supporter lawan itu kan pemain lawan kan bisa jiper juga kan. Tekanannya beda kan. Apalagi kalau main di JIS kan antara tribun dan lapangan lebih dekat. Dan itu biasa juga ngaruhin mental kan. Dan di sesi preskon perkenalan Sintayong sebenarnya Presiden Persija tuh Pak Prapanca ditanya kan, udah
udah ngejamin kan nih Persija main di kandang terus-terusan nih sepanjang musim. Dia nggak bisa ngejamin, tapi bakal berusaha. Ya. Harapannya bisa kejadian ya. Iya, apalagi isunya juga JIS kan mau ada nempel itu kan sponsor yang ikut ada di Persija juga kan. Jadi ya otomatis kan ada tekanan lagi kan kalau misalkan main di situ. Ya harusnya sih lebih tertata ya. Iya benar. Harapan dengan misal ya udah gue main di JIS, ya udah main di JIS terus. Gak usah main di GBK biar timnas atau konser-konser udah. Iya benar. Fokus di GBK. Jadi JIS tuh ya fokusnya untuk kandang Persija ya kan. Lagi sekarang udah ada itu stasiunnya kan, stasiun KRL. Aksesnya lebih mudah. Iya, jadi KRL terus juga ada JPO-nya juga kan. Misal kita parkirnya di Ancol itu buat jalan kaki di pantai apa Mutiara apa gitu. Jadi jalannya buat ke stadion juga lebih dekat kan. Benar. Karena kan JIS itu di set bukan untuk pengendara ya. Iya, pribadi. Jadi bukan untuk pribadi, bawa kendaraan pribadi. Kita yang datang ke sana tuh harus naik alat transportasi umum karena memang parkirnya tuh susah, terbatas kan. Kita harus parkir di sekitaran Ancol. Jauh parkir. Benar. Ini paling terakhir nih. Iya. Yakin nggak bisa juara di Super League 2026-2027? Ya, sejauh ini sih kayaknya masih agak sulit. Kita masih tunggu dulu pergerakan bursa transfernya Persija mendatangkan siapa saja. Terus juga kita lihat 10 pertandingan pertama dulu dari Persija. Tapi kayaknya agak sulit kalau menurut saya. Masih susah untuk menjadi juara langsung di tahun pertama ya. Kan STI di kontrak 3 tahun ya. Ya 2 tahun plus 1 ya. 2 tahun plus 1 ya. Masih perpanjangan. Jadi kayaknya agak sulit sih buat juara. Jadi gagal dong juara di 500 tahun. Iya, 500 tahun. Ya kita tunggu di bursa transfernya ini sih. Kira-kira bakal dapat pemain-pemain hebat nggak? Kayak sih yang nama-nama kita sebutin tadi udah jadi. Pasti ya. Yang Eropa Timur ya, kecuali Ante Rebic tuh jadi. Iya. Kecuali Peralta juga belum tentu ya. Peralta juga susah ya. Iya. Jadi susah. Menurut saya sulit. Tapi bersaing di 3 besar 2 besar oke lah. Tapi kalau peringkat 3 lagi gimana? Sintayong layak dipertahanin nggak? Bisa dipikirkan lah untuk manajemen Persija. Karena tapi kan ujung-ujungnya lu buat apa ganti pelatih kalau ternyata hasilnya sama gitu. Walaupun sebenarnya Persija di musim ini kan di musim lalu poinnya 71 ya. Itu sudah lebih baik ketimbang Persib Bandung ketika juara di Liga 1 musim 2004-2025 yang cuma 69 angka kan. Sebenarnya Mauricio Sousa sebenarnya udah bagus, cuma memang dia nggak dapat kesempatan lebih dari manajemen untuk mengeksplor lagi skuadnya untuk musim ini kan. Tapi kalau ganti-ganti pelatih terus, ntar diledekin Bobotoh terus karena Bobotoh ngeledek Persija adalah susah, nggak percaya proses klub itu. Ya tergantung manajemen aja. Mereka mau bertahan nggak sama itu the Jackmania-nya ya. Percaya proses atau pengen langsung instan. Karena timnas Indonesia juga dilatih Sintayong kan butuh proses tuh. Kita tahu Sintayong butuh sekitar 3 tahun dulu untuk membentuk tim kan. Walaupun kita tahu di Piala Asia 2023 pun kan timnas Indonesia sebenarnya pemain diaspora waktu itu nggak banyak kan. Banyak sekarang. Cuma ya paling Jordi Amat, Justin Hapner, Elkan Bagot, Rafael Strijk kan, Varjener yang bisa dibilang sekarang pilihan kedua lah, kecuali Varjener. Tapi Varjener juga main karena nggak ada Tom Haye kan. Tapi kan sekarang level udah jauh banget dan terbukti kan ya pelan-pelan timnas Indonesia di bawah Sintayong naik level kan. Lolos ke Piala Asia 16 besar, terus ketika dibantu lagi ada Jay Eagles, ada Kevin Dix dan kawan-kawan bisa lolos ke round 3 dan lanjut ke round 4 walaupun dilatih oleh Kluivert gitu. Gimana Bang lihat Persija di musim depan? Juara nggak nih? Kalau kita juara apa enggak ya peluang juara itu terbuka lebar ya. Karena kan kayak tadi disebut Persija itu udah peringkat 3. Otomatis kan dengan perbaikan yang tepat bukan nggak mungkin posisi meningkat kan. Apalagi tahun depan itu ulang tahun Jakarta ke-500. Nah ini bisa jadi dua sisi sebenarnya. Motivasi berlipat atau jadi beban. Nah ini nanti biar waktu menjawab nih bagaimana perjalanan Persija di fase awal. Kalau di startnya startnya bagus, langkahnya berarti akan lebih ringan lah. Walaupun memang kompetisi itu bukan sprint ya, maraton ya. Yang dituntut ya konsisten di setiap laga. Nah ini yang harus dijaga oleh Sintayong. Tapi dengan melihat karakter ST yang bisa menjaga anak asuhnya untuk selalu tampil all out lah. ST kan nggak pernah pemain yang nggak all out ya nggak pakai ya. Jadi ya dengan pemain-pemain yang tepat, dengan skema yang tepat sesuai kebutuhan dia ya peluang terbuka, kalau juara ya terbuka lebar. Apalagi lawannya kan Persib main di 4 kompetisi. Tinggal bagaimana melihat peluang dia bisa main konsisten sambil melihat situasi
rivalnya seperti apa. Sebenarnya selain 500 tahun Jakarta di 2027 bisa dimanfaatin dengan gelar juara, tahun depannya juga kan Persija ulang tahun yang ke-100 tahun kan. Jadi bukan nggak mungkin back to back nih. Kita nggak ada yang tahu kan. Tambah lagi dong 3 tahun. Tambah lagi bener. Pas jadi kontraknya Kayak Bojan Hodak nanti. Repeat ya. Mungkin kalau kata pengamat bola tuh apa yang dilakukan Persib mungkin nggak bisa terulang lagi bahkan di 20 sampai 25 tahun ke depan. Tapi kita lihat apakah Persija Jakarta bisa ngelakuin atau enggak ya. Oke nih, nggak berasa di setengah jam kita ngobrol-ngobrol terkait Persija Jakarta. Harapannya Persija bisa mendapatkan hasil maksimal di musim depan ya. Sekali lagi, makasih banyak nih Bang Hera, Bang Rifan udah join di Kickoff Hokezone. Oke, Hokezoners, terima kasih banyak udah join di podcast Kickoff Hokezone. Sampai jumpa di Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.